Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi saya Hendra Dwi Purnama di acara Bonawa Corner. Melihat Taman Nasional Boganinani Wartabone dari berbagai sudut pandang. Nah, tadi saya sudah wawancara sama Ibu Guru Bu Awa terkait dengan proses kegiatan PKL SMK Kehutanan Negeri Manokwari di Taman Nasional Boganinani Wartabone. Kali ini langsung sama peserta PKL-nya dari siswa-siswi SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Tepuk tangan dong, wih. Kenalan dulu satu-satu mulai dari sini ke sana. Namanya siapa? Boleh kenalan dulu. Izin perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Eklesia Patungmani, biasa dipanggil Eca. Saya dari SMK Kehutanan Negeri Manokwari, asal tes Manokwari. Perkenalkan, nama saya Zorgi Wildanir Sono Kerval, biasa dipanggil Ogi. Saya juga salah satu peserta PKL di TN Boganinani Wartabone. Perkenalkan kakak, nama saya Norwin Kastrajal Mirasi. Norwin. Iya. Saya bersekolah di SMK Kehutanan Negeri Manokwari. Asal tes saya Bia kakak. Saya dari Sirui. Oke, ngomong-ngomong di SMK Kehutanan Negeri Manokwari ada jurusan masing-masing nggak teman-teman ini? Siapa yang bisa jawab? Ada jurusan nggak? Dan jurusannya apa saja? Izin jaga untuk sekarang ini kami tidak pakai jurusan, tapi kami mempelajari semua kakak. Mempelajari semuanya. Jadi terkait dengan konservasi, dengan produksi kami pelajari semua. Tapi pada kurikulum yang sekarang kami itu ada namanya mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan. Dan jadi kami masing-masing siswa itu memilih sesuai minat kita masing-masing. Oh gitu. Contohnya? Ada yang pemetaan gitu. Dibagi menjadi 4, pemetaan, PKB, pembibitan, sama ekowisata. Ekowisata. Jadi ada. Kayak bundar kalau PKB. Oh gitu. Oke, jadi teman-teman di sana belajar tentang, dan siswa-siswi ini minat ini. Iya, per minat siapa yang mau masuk dan silakan pilih mata pelajaran. Jadi semua 4 ini ada semuanya yang di sini. Oke. Itu yang dipelajari di sekolah. Kemudian teman-teman PKL di Taman Nasional Boganinani Wartabone. Ya. Boleh dijelaskan nggak kegiatannya ngapain aja di sini? Mulai dari, kalau dari saya rolling di 2 resort, yaitu Resort Dumungga Utara sama Resort Dumungga Barat. Kalau di Resort Dumungga Barat, saya senang di sana karena apa? Potensi wisata, atraksi. Oh, ada wisatanya juga. Jadi sekaligus refreshing. Iya. Kalau di SMK nggak bisa jalan-jalan. Oke, jadi sekaligus jalan-jalan. Terus kemudian? Kalau di sana itu ada air terjun tumpah, terus ada batu berkamar, terus air terjunnya itu kalau tidak salah kira-kira 15 meter. Terus selain air terjun itu sebagai potensi wisata alam, dia berfungsi sebagai jasa lingkungan. Betul. Jadi itu airnya digunakan untuk di desa Toraut itu, jadi warga-warga. Jadi masyarakat pakai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terus pas kita kan itu kita trekking. Itu tuh ada lihat yaki, terus ada lihat burung-burung, baru burung-burungnya banyak sekali. Oke, masih menarik. Saya masih mau tanya yang trekking tadi. Cuman saya mau ke Norwin dulu. Coba, bagaimana pengalamannya, apa saja yang didapat? Ini kakak, pengalaman saya kami PKL di Lolanan kakak. Di Lolanan. Dan ada rolling juga ya? Ada Lolanan sama Pinogaluman. Pinogaluman, oke. Kami melakukan raid sama patroli. Patroli. Wah, jadi yang tadi Eca menarik karena ketemu burung, wisata. Norwin patroli. Iya. Nah, seperti apa? Patroli ke hutan, tidur 2 hari kakak. Tidur 2 hari di hutan. Iya. Wow. Tidur di mana itu? Di mes kakak. Di lokasinya di apa? Kailawang kakak. Jadi tidur di hutan? Iya. Patroli 2 hari itu? Iya. Ada apa saja? Apa yang bisa dipelajari dalam kegiatan itu? Ada, kami pelajari mendapatkan apa? Yaki kakak. Wow. Monyet. Jadi ada inventarisasi juga? Iya. Di data? Data, kami mengambil observasi juga kakak. Menggunakan aplikasi Smart Patrol. Smart Patrol. Iya.
Oke. Kalau Ogi coba, Ogi. Kalian menggunakan aplikasi juga tadi bilang Norwin ada smart, ada aplikasi smart yang digunakan. Seperti apa, Ogi? Bisa jelaskan? Ya memang benar Kakak, selama kita melaksanakan kegiatan itu kami selalu menggunakan aplikasi Smart Patrol. Nah, kita menggunakan aplikasi Smart Patrol itu tujuannya kita untuk mengambil data di lapangan ya. Mengambil data di lapangan. Contohnya data apa saja ya? Seperti data ada tumbuhan, ada satwa, ada potensi wisata, gangguan kawasan. Gangguan kawasan seperti apa? Ada eksploitasi, ada penebangan liar. Penebangan liar. Terus ada pembangunan di dalam kawasan. Terus kita lagi ada namanya fitur infrastruktur. Nah, biasa kami itu menggunakan fitur tersebut untuk mengambil data pal batas kata. Ada setiap data pal batas yang kita temui kita input di dalam aplikasi Smart. Betul. Itu pun dengan yang lainnya. Ngomong-ngomong sebelumnya sudah pernah belajar tentang smart, aplikasi Smart belum di sekolah? Belum. Jadi untuk ini baru pertama kali. Baru pertama. Baru pertama di Taman Nasional Buani Wartabuana kami menggunakan aplikasi Smart ini. Baru pertama, tepuk tangan dong, keren itu. Pertama menggunakan aplikasi Smart dan Smartnya Smart Mobile, pakai handphone. Ya, Smart Mobile. Bagaimana pengalaman pertamanya menggunakan Smart? Mungkin Eca bisa jelaskan. Pertama itu kita tidak tahu, jadi pas datang ke sini ada pembekalan dari Pak Roni. Dari Pak Roni, dari salah satu pembimbing di Taman Nasional sini. Pak Roni, terus Pak Roni ajar cara pakainya begini. Terus pas kita di resort juga ada dikunjungi lagi sama dari balai. Terus Pak Roni ajar lagi. Itu pas Pak Roni datang, kita pertama kali turun lapangan ke air terjun tumpah. Air terjun tumpah. Ya. Sembari mengambil data. Iya. Nah, saya penasaran yang tadi Eca bilang trekking juga ke Batu Berkamar, ke air terjun. Pakai Smart Mobile juga? Iya, pakai. Jadi teman-teman kemana-mana pakai Smart Mobile digunakan. Wih, keren. Bisa diterapkan nanti di ini ya, di sekolah juga ketika ada kegiatan apa-apa bisa pakai Smart Mobile dan nanti ketika lulus bisa juga digunakan untuk di dunia kerja lah. Wih, tepuk tangan dong, keren. Nah, Eca saya menarik tadi jalan-jalan ketemu beberapa satwa. Pengalaman apa yang yang membekas buat bagi Eca ketika kegiatan di lapangan itu? Yang menarik buat saya itu tantangan trekking jalannya. Tantangannya. Becek, terus harus lewat kali, pokoknya seru. Ya memang benar-benar di dalam hutan. Tapi selain itu juga belajar juga dong. Ya, belajar. Kan pas ada yaki lewat, ada tumbuh-tumbuhan tuh kita kasih masuk datanya kayak Smart Mobile. Di Smart Mobile. Ya. Jadi ketika ada apapun itu, ada satwa, ada tumbuhan, datanya dimasukkan di Smart Mobile. Sekarang ke Norwin, saya penasaran. Tadi kegiatan patroli 2 hari, menginap di hutan. Betul-betul menginap di hutan. Pakai hemok. Pakai. Berapa orang yang kegiatan patroli itu? Ada pembina 2. Pembina 2, Rekan-rekan. sama rekan-rekan semuanya. Oh, itu kegiatannya seperti apa? Boleh ceritakan prosesnya? Habisnya malamnya kami pergi mencari udang. Udang, terus paginya kami masak, makan selesai jam 6 pagi itu kami berangkat ke Kayu Lawang. Kayu Lawang. Dan itu berapa jauh? Lumayan jauh. Bagaimana medannya? Bedanya kayak tingginya mungkin 700. Di ketinggian 700. Apa saja yang didapat selama patroli itu? Selain tadi ada gangguan, ada potensi, pengalaman apa yang menarik? Ada banyak ya. Ada pengalaman kami mengambil observasi tentang air terjun dan palembira, cempaka. Terus saat kami istirahat hujan ya. Wah, itu. Jadi kami istirahat sedikit di situ, dulu kami naik ke atas ini, pas kami dapat rombongan yaki ya. Wah. Kami menemukan rombongan yaki banyak sekali di atas. Dan begitulah kata pembina menyuruh kami untuk mengambil observasi guys.
Observasi. Oke, di smart mobil juga. Wah, tepuk tangan dong, keren ini bisa melakukan. Ogi sekarang Ogi. Apa deh pengalaman yang menarik bagi Ogi dan apa yang bisa diambil selama kegiatan PKL ini? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya semua kegiatan itu sangat menarik ya kakak. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan itu kan pasti di dalam kawasan hutan. Nah, Betul. untuk menuju kawasan hutan itu pasti ada banyak medan-medan yang harus kita lalui. Nah, Betul. Nah, kalau menurut saya yang menarik adalah ketika kita menuju ke lokasi, medan yang kita tempuh itu yang menurut saya lumayan menarik karena terdapat medan yang terjal, terus ada sungai, kali dan lain sebagainya. Terus kita ditantang buat melewati medan tersebut. Menurut saya itu salah satu pengalaman yang menarik. Nah, selain itu ada pengalaman juga yang menurut saya menarik, yaitu pada saat kita melakukan kegiatan wisata alam. Nah, salah satu kegiatan yang menurut saya menarik juga yaitu ada wisata alam. Kakak itu di mana kami memandu turis lokal dan turis asing. Tapi yang paling berkesan itu menurut saya adalah turis asing karena di situ saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Apalagi kan bahasa mereka dengan bahasa kita kan berbeda kakak. Nah, di situ kita belajar sekaligus kita memandu mereka untuk melihat potensi wisata. Pada saat itu kita di Resort Tambun. Potensi wisatanya ada pengamatan burung dan maleo. Nah, mereka di sana itu lebih suka mengamati burung daripada maleo kakak. Jadi mereka di sana itu membawa kamera. Maleo juga burung juga. Iya, tapi burung yang lain maksudnya. Ya, burung yang lain yang di atas. Oh, ini wisatawan asing. Ya, wisatawan asing mereka. Ada yang dari Prancis, Korea, Jepang. Kemarin sempat juga ketemu dengan mereka. Nah, ajak ngobrol nggak? Ngobrol nggak? Saya juga ajak ngobrol Kak, tapi karena pada saat itu kondisi berbahasa saya masih kurang, jadi agak susah. Tapi pelan-pelan masih coba-coba sampai akhirnya saling mengerti. Nah, di situ juga kita menjelaskan apa itu tentang maleo, tentang di kawasan itu seperti apa kakak. Dan menurut saya itu salah satu pengalaman yang menarik sih. Keren. Dan Papua punya keanekaragaman hayati yang luar biasa, apalagi burung-burungnya nanti bisa juga diterapkan di sana. Selain di Sulawesi juga Papua punya potensi keanekaragaman hayati yang ini. Jadi nanti belajar lagi bahasa Inggris lagi biar pasti akan belajar. Kalau Eca tadi di Resort Demungga Barat, kalau di utara bagaimana? Kalau di Resort Demungga Utara kemarin kita praktik tentang RHR. Jadi ikut kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Seperti apa kegiatannya? Kalau yang kemarin kita melakukan P2 penyulaman. Jadi itu kita menanam kembali pohon-pohon yang mati, maksudnya yang disulam lagi. Ya, disulam lagi. Jadi ada jurusan itu juga ya? Ada minat yang untuk rehabilitasi juga di sekolah ya? Nggak ada ya? Masuknya di pembibitan. Itu masuk di pembibitan. Belajar di pembibitan. Ada itu juga, ada pembelajaran itu juga. Ya. Oke, terus apa lagi pengalamannya? Sama juga dengan Ogi, kita juga memandu turis. Jadi kan ada PNBP itu karcisnya untuk turis 150.000. Jadi pengalaman kita juga kan kalau di sekolah kan cuma latihan memandu. Nah, ini deg-degan juga ini langsung turis asing ini. Langsung ikut memandu juga. Aduh. Terus kita memandu. Terus mereka punya alat-alat canggih banget. Apa? Ini kamera. Iya, perekam suara burungnya. Perekam suara burungnya. Jadi biar dari jauh juga itu dia punya suara burung tuh sudah jelas sekali. Jadi Eca juga atau tanya orang wasit tawanya. Ya. Ini alat apa ini atau bagaimana? Tanya. Kan kepo. Oke, artinya ada pengalaman juga di situ. Siapa tahu nanti jadi pemandu-pemandu handal di Amin. sana di Papua. Oke. Apa ya? Saya mau tanya kira-kira harapan kedepannya apa sih buat teman-teman ini? Mungkin Orwin bisa jelaskan harapan kedepannya apa yang mau setelah PKL ini, apa harapannya? Harapannya dapat
saya bisa kembali bekerja di sini. Kembali bekerja di sini. Pengen bekerja di sini. Iya. Wah, berarti nanti kalau ada penerimaan CPNS bisa daftar ke sini ya. Iya. Saya ingin mau jadi polhut kakak. Ingin jadi polhut. Iya. Wih, keren. Setelah ikut patroli 2 hari dan menginap di hutan, Norwin pengen jadi polhut di Taman Nasional Buganinani Wartabone. Nanti bisa daftar di sini. Ada Pak KSBTU di situ. Oke, apa lagi harapannya? Apa lagi? Sudah, hanya ingin jadi polhut di Taman Nasional Buganinani Wartabone. Kalau Ogi, apa harapannya Ogi? Untuk harapan saya ke depannya, saya berharap apa yang saya dapatkan di sini dapat saya terapkan lagi di dunia kerja berikutnya. Seperti profesionalisme dan kedisiplinan selama saya mengikuti kegiatan PKL. Saya harap bisa diterapkan lagi di sana kakak, dan mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Eca. Kalau menurut saya Taman Nasional Buganinani ini sudah maju, apalagi sudah pakai smart patrol kan. Nah, harapan saya ke depannya lagi semoga Taman Nasional ini lebih maju lagi. Sehingga kita anak-anak PKL bisa datang praktek, bisa menambah ilmu pengetahuan yang lebih lagi. Jadi kita senang di sini. Senang, tepuk tangan dong buat teman-teman. Terima kasih udah berkunjung di Taman Nasional Buganinani Wartabone, udah belajar di sini, dan kami mohon maaf kalau teman-teman di lapangan selama melakukan pembinaan, selama melakukan pendidikan teman-teman ada kesalahan di lapangan atau ada kata-kata dari pembina yang kurang enak, ya, dimaafkan, dan yang baik diambil dari sini, yang nggak baik ditinggalkan saja. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, ada yel-yel katanya ya? Ada yel-yel ya? Coba boleh dong ajakin saya yel-yel. Asik. Terakhir penutup. Gimana yel-yelnya? Kayaknya kayak gimana ya? Mau kayak gimana? Coba dipandu dulu. Saya mau ikutan yel-yel ini. Ya biar angkatan aja. Jangan, tiga aja ini. Coba. Apa? Gimana nih? Langsung saja, Gio. Kayak semangat sore. Oke. Sore. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke. Bisa kak? Bisa. Kita coba ya. Semangat sore. Sore.